Halo semuanya, selamat datang di channel saya lagi. Kembali lagi di Girap Crypto guys ya. Semoga kalian masih di market dan masih bullish ya. Karena menurut saya masih beberapa bulan lagi akan tetap bull market terjadi guys ya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas mengenai beberapa topik ya yang menurut saya interesting. Tapi yang pertama kita harus ngomongin tentang yaitu marketnya sekarang lagi mengalami ya sideways lah ya. Kebanyakan ada yang turun, ada yang naik. Nggak gitu banyak yang bergerak berubah hari ini. Tapi ada beberapa yang notable yaitu adalah Sonic dan Jupiter ya mengalami penurunan di Solana ecosystem seperti ini karena mungkin ada beberapa ya gara-gara Libra itu ya gara-gara Libra meme coin yang adalah presidennya Argentina punya meme coin dan ternyata kena rak guys ya. Jadi ya itulah, itu nanti ada beritanya, nanti saya akan ngomongin juga. Dan di video kali ini yang saya mau interested untuk kasih tahu kalian juga inilah ya. Ini Google Trends untuk search term worldwide for the past day. Jadi untuk hari kemarin itu Bitcoin, Crypto, Ethereum, Solana guys. Oke, kita kalau ngelihat di chartnya ini Bitcoin masih ya kira-kira 77 lah ya. Tapi kalau misalkan dicek di sini nih waktu yang Februari 17 ini ternyata crypto dan Bitcoin roughly the same. Tapi kalau kita bisa ngelihat nih overall dari sejak kayak kira-kira mungkin Februari sini ya, Februari 16-an, Solana lebih sering di search daripada Ethereum guys ya kan. Jadi kalau misalkan kita juga milih ke past 90 days, kalau kita misalkan ngelihat past 90 days chartnya gimana, kita ngelihat steady penurunan ya di dalam Bitcoin dan crypto interest overall. Tapi walaupun crypto stabil tapi cenderung mereka ganti-ganti guys ya. Kalau Bitcoin mengalami penurunan dari sejak Januari 20 dan terus membuat lower high sejak Desember juga. Jadi ini menandakan ya bahwa ya sesuai dengan ekspektasi kita ya bahwa dengan harganya turun obviously interest turun ya guys ya. Tapi yang lucunya lagi ya kan kita bisa ngelihat bahwa Solana tuh sebenarnya consistently lebih tinggi dari Ethereum kecuali untuk beberapa days ya. Tapi ini ya gara-gara mungkin meme coin dan segala macam. Kalau misalnya kita ngelihat lagi ya bisa kebanyakan tuh kita bisa ngelihat nih core yang paling banyak tuh adalah Trump coin, terus tentang kripto hak tua lah, Trump coin lah, XRP lah. Kalau Solana, Melania, Trump coin lagi Trump coin ya. Jadi untuk the past 90 days Trump coin itu menjadi the main search team dari masyarakat worldwide ya. Nah, kalau misalkan apa namanya, apakah ini bagus atau enggak? Menurut saya sih kurang bagus ya. Apalagi dengan kita udah ngelihat bahwa ada kejadian Libra ini ya, yang sangat-sangat menyebabkan banyak orang rugi banyak. Itu makanya kayak sebenarnya kita jangan terlalu ambil risk yang terlalu much lah ya. Apa untuk kayak gini karena takut dirak guys ya. Untuk pertama kita ngomongin dulu tentang berita itu ya karena ini berita yang cukup menarik guys. Dan menurut saya ini akan jadi title video saya supaya lebih ini lagi ya. Kita ngomong di sini ya. The Kobayashi Letter dia ngomong Javier Milei just destroyed the meme coin market ya. Dia launching Libra token for the growth of their economy within 5 hours 4.4 billion dollars of market cap was erased. Ini seukuran kayak Aptos mungkin sekarang ya, 4 billion dollars. Atau mungkin Aptos sekarang ya I'm assuming like 4.5 billion dollars. Hilang begitu saja. Ini mungkin kira-kira kalau mau kali 16 ribu lebih, ini tuh berapa tuh? 4 kali 16 eh somewhere in the 60s, right? 60 T ya, 6 T rupiah. Dihilang begitu saja karena dirak guys. Libra hit the 4.5 billion dollar market cap, insider cash out di 87.4 million dollars. Habis itu langsung Libra officially erase sampai kebalik lagi ke 221 juta market cap guys. Jadi sangat gila. Kan ini minus berapa persen dalam bentuk rug pull ya. Terus kalau misalkan kita lihat lagi ya, it began on 5:01 PM Eastern Time, ya sekitar 12 jam berbeda dari kita. From Javier Milei, itu dia ngomong liberal Argentina grows. This private project will be dedicated to encouraging the growth of Argentine economy by funding small Argentina businesses and startup. The world wants to invest in Argentina. This is the contract address.
Long live freedom, damn it, right? So look, is it a bad thing? Maybe mungkin dia pikirannya waktu itu dia lagi nggak tahu gimana kok dia bisa ngepam-pamin koin ini ya, dan sekatanya dan beberapa orang ngomong bahwa ini bukan koinnya dia sendiri, guys. Jadi coba kita lihat lagi ya, baca lagi ya. Ini kan bisa bilang right off the bat there is something seem off ya. Kita ngeliat nih ya websitenya, fotonya kayak gini. Viva la Libertad Project. Kelihatannya masih oke lah ya, tapi to boost Argentine economy by funding small project. Tapi untuk apply the funding itu Google Form doang. Aneh ya. Kan biasanya kalau misalkan ini government project atau gimana cenderung bukan pakai Google Form, guys ya. Mungkin lebih pakai yang lebih lebih inilah ada form dokumen yang kita harus kasih ke misalkan ke kantor camat gitu atau kantor apa gitu kan, biasanya kan gitu ya. Tapi kalau ini kayak cuma pakai Google Form doang, very sus. Oke. Yang kedua adalah it get worse ya. The website kalau dicek oleh website ya, domainnya baru 1 tahun dan barusan dibuat ya. Terus sudah gitu nggak ada public owner information, jadi kita masih nggak tahu apakah siapa yang punya domain ini. Dan jadi umpama ngomong tuh ini kayak dibuat literally overnight, guys ya. Jadi domain tuh artinya www-nya tuh baru disewa kayak overnight. So that's an additional SaaS network. Dan plus ini kan bukan .gov, guys. Ya kan, kalau misalkan government project cenderung mau pakainya .gov, .co.ag mungkin kalau Argentina ya. Kayak maksudnya kalau di Indo kan gov.co.id ya dan segala macam. Tapi ini juga SaaS ya, sebagai government run ini ya. Kita bisa ngeliat juga insider in Libra dalam 3 hours cashing out. According to Bubble Maps, 87.4 million was cash out within the first 3 hours. Furthermore, 82% of Libra was held in one cluster and no economics was shared with the public. Jadi maksudnya one cluster itu adalah a group of link wallet sih, guys. Jadi satu wallet mungkin dia ada link, dia pernah transfer ke wallet tertentu yang lain. Jadi kelihatan kayak ada linknya, itu dinamain cluster. Dan ini kan bisa di-track oleh Bubble Maps dan juga Arkham Intelligence dan segala macam. Dan kita bisa ngeliat bahwa itu 82% of Libra di one cluster dan no tokenomics ya. Kita bisa ngeliat di sini. Ya kan? Ini address-addressnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke. Abis itu dia ngomong, as the Bubble Maps notes below, insiders were adding one-sided liquidity pools on Meteora with only Libra. They were removing USD and Sol and used this liquidity pool instead of selling the market. So Libra fell 90% as the $87 million in sales absorbed all by pressure at the top. So what it means is dia nggak jual langsung, guys ya. Kenapa nggak jual langsung? Karena kalau dia jual langsung mungkin market liquidity-nya nggak cukup, guys. Jadi caranya dia itu memasukkan di Meteora itu salah satu DEX di dalam Solana, dan memasukkan liquidity. Tapi liquidity-nya karena di Meteora didesain ada bisa one-sided liquidity, di mana liquidity kamu kasih, nanti dia akan jual setengah untuk masukin ke dalam posisi liquidity. Kalau kalian nggak ngerti LP kayak gimana, ini rasanya videonya rada terlalu rumit. Tapi intinya dia, kalau misalkan bagi kalian yang udah tahu LP itu kayak gimana, dia intinya dia masukin satu one-sided liquidity di mana protokol lah yang melakukan penjualan itu secara normal, sehingga menurunkan efek dari efek dari ke pasar ya. Jadi dia lucu ya, dengan cara dia nyolong benar-benar langsung dari orang yang melakukan LP, guys. Nah, obviously dengan kayak gini, kalau misalkan buy pressure masih tinggi, dia sekaligus menyediakan liquidity, dia sekaligus juga menjual gitu loh. Kalau misalkan dia langsung jual, nanti slippage-nya gede sekali, dimana nanti price-nya anjloknya jauh ya. Makanya kan kenapa dia cara jualnya harus pakai cara begini ya. Menurut saya sih salah satu cara yang pintar. Kalau kalian nggak ngerti maksud itu, pokoknya dia pakai cara penjualan yang pintar lah ya, guys. Itu yang kalian harus inilah lihat ya. Makanya ketika ini kan fell 90+%, ya kan.
Within minutes of the launch, multiple large holders began liquidating millions of USD worth of Libra. This includes gains of $4 million or more as Libra rose to $4.6 billion in market cap after the top was set at 5:40 p.m. ET. The coin fell a literal straight line. Kalau kalian dengar tadi baca yang saya ngomong itu 5:01 ET Eastern Time, dia post 40 menit setelah dia post the market tops and it's all going down from there. Okay. Terus abis itu 5. In fact, these insiders control so much of the market that only 27% of transactions were sales. This meant that the large sale transactions will filled by smaller buys likely to form retail traders. Jadi for every seller, there's like 2 buyers of or over 1.1 billion of volume was traded, guys. Ya. Dan ini my heart goes to everybody ya yang small buy, retail buy traders kayak gini yang kena makan. Dan ini salah satu kenapa di kripto itu untuk sekarang nih kita masih harus konsolidasi, guys. Karena kita masih ngikutin ke koin-koin sampah kayak gini, guys. Ya, bukan aku bilang meme coin itu sampah semua loh. Tapi menurutku yang kayak gini ya, yang kayak hype terus di endorse sama satu influencer dan segala macam. Kalau kita keep falling for it, okay, then the liquidity got sucked out of the market gitu loh. Jadi kita jangan harap kalau misalkan kita masih terus terjerumus gini, ini tuh bisa jadi the quote unquote the bottom of the dip. Karena kalau kayak gitu buktinya masih ada leverage atau masih ada orang yang mau risk it. Ketika orang sudah benar-benar kayak masa ini lagi, that's usually when it start to be the bottom. Okay, I'm not financial advice obviously, tapi kalau aku ngeliat kayak gini ini sangat wild lah. Dan ini pertama kalinya aku ngeliat di di cycle ini ya, bahwa ada koin yang dipegang oleh atau kayak di quote unquote di endorse oleh salah satu pemimpin yang cukup terkenal ya, itu yang Javier Milei ini, dan kena rak dalam 40 menit, guys. Dan ini pertama kali aku ngeliat kayak ini sangat-sangat besarnya, dan makanya Javier Milei itu ngomong sampai harus nge-delete postnya. Dan dia ngomong, he was not aware of the details of the project. He says that after becoming aware of the details, he decided to stop spreading the word and delete the post. Percuma ya kan, orang udah terlanjur hype gitu sama dia. Dipikir kayak, oh ini the next Trump coin, this is the next Trump coin, this is the next Melania coin, and it's just rocked. Okay, this is a problem ya. Makanya dia, kalau kalian baca tweetnya sendiri nih, dan aku nggak ngerti, ya kan? Lu kalau misalkan lu nggak tahu project ya, kenapa lu shield? Kan jadinya ada legal liabilities dong, ya kan? Kamu ada bukti bahwa kamu udah ada shilling, tapi habis itu ternyata itu scam, ya kan? Atau ternyata itu ini dan kamu paid ya. Misalkan dia kita nggak tahu ya dia paid atau enggak, tapi banyak orang yang ngomong dia paid, ya kan? Terus habis itu kena rak, guys. Dan ini masalahnya salah satu presiden yang cukup terkenal ya sekarang ini ya, presiden Argentina ini. Jadi ya itu masalahnya, guys. Apakah sebenarnya si influencer nggak boleh nge-shield tokens? Maybe nggak apa-apa. Dia shield tokens kan, kalau gitu kan yang salah berarti yang beli kan, nggak salah. Tapi ternyata bukan dia yang megang juga. Dia cuma dikasih tahu, suruh shilling dong tokensku gini. Mungkin ada deal di belakang lah segala macam. Dan dia nggak di YOR bahwa orang-orang ini tuh yang megang koin ini tuh scammer gitu loh. Mungkin kalau misalkan kayak dia bukan scammer, yang ini atau dia ngelakuin due diligence, mungkin nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena ternyata katanya yang buat the team that built Libra is the same team behind Melania dan other short-lived coin. So this team itu udah terkenal sekali melakukan hal yang sama, buat pakai nama pampamin selebriti, ngelak, guys. Ya. Kalau kalian bisa lihat ya di
Sini ya kalian bisa lihat tuh semuanya. Ya. Dan ini tuh apa? There's speculation that Melania and Libra are tied with the same proof. Tapi kembali lagi, ini without solid proof dulu. Tapi sekarang udah ketahuan bahwa cross chain transfer dan timing patterns-nya adalah ini benar-benar bisa menjadi salah satu case yang bisa kita perhatiin ya. Bahwa kalau misalkan ada nanti koin-koin tentang influencer-influencer ternama gini-gini, jangan kita terlalu percaya guys. Jangan kita terlalu percaya, kan kita udah tahu nih ada playbooknya udah jelas dan orang lakuin ini berkali-kali oleh si tim ini. Nggak tahu tim siapa ini namanya, tapi tim ini guys, ya kan, kalian bisa baca sendiri. Aku scrolling ya, gimana caranya dia melakukannya ya. Pertama ada sniper, kalian bisa ngeliat sini semua bla 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 bla. Oke. Kalau kalian mau lihat sendiri, kalian antara cari Bubble Maps punya post atau kalian eh, pause videonya. Ya, that's I guess the scandal of the week. Ya, it's just starting. The week has just started, and actually it happens on Sunday. I think Sunday or Saturday, Sunday our time kan. Jadi itu sangat-sangat gila ya. Selalu terjadinya pada saat weekend guys, ketika cenderung pasar tuh likuiditasnya lebih kecil karena retail main, tapi institusi libur, ya kan? Apakah itu ada targetednya? Kenapa dia nunggu sampai weekend baru bisa ngerilis atau gimana? Mungkin, nggak salah. Mungkin ada planningnya gitu. Kenapa harus weekend supaya bisa makanin yang shrimps, yang kayak retail, ya kan? Kalau waktu hari kerja kan belum tentu mereka mau ape in gitu. Mungkin ya. Itu salah satu pemikiranku sih. Terus nih, the launch of this token took so much liquidity out of the market that even Trump coin fell sharply. $500 million in market cap erased from Trump after the launch, and more than 50,000 wallets become holders of Libra within the 2 hours of launch. Gila ya. The entire event has completely destroyed the majority of liquidity in the meme coin market. Plus $6+ billion of market cap has been erased over the last 3 hours across the markets. Are meme coin officially dead? Wow, I don't know. Mungkin untuk beberapa hari, minggu, atau bulan ke depan, iya. Karena orang akan ingat kejadian ini ya. Dan orang akan takut sekali. Masukin ke meme coin yang kecil-kecil, guys, mungkin. Atau maybe they have short memory and we'll see this event terjadi berkali-kali. Mungkin aja. Ya kan, asalkan menurutku, asalkan kita tuh masih terjadi skandal-skandal besar kayak gini, kita belum tentu bisa naik bangkit dari dip ini ya. Karena orang-orang yang quote unquote immature tuh masih belum hilang gitu dari dari market kita gitu. Dan ini leverage-nya berarti tinggi sekali dalam bentuk greed kan. Karena mereka pikir wah ini pasti cuan, ini pasti cuan, ini pasti cuan. Cuan besar gitu kayak Trump. Ya kan? Jadi itu sih salah satu yang menurutku cukup perlu diperhatikan nih guys ya. Janganlah, ya kan, ini udah bentar lagi menurutku bull market. Udah janganlah kalian gembel-gembel banyak lah di tempat-tempat gini. Kalau mungkin kalian mau ini paling $10 kayak apa kayak yang kecil-kecil, jangan yang kayak orang tuh ribuan just for the expectation of 100x guys. Kalau kalian bukan snipernya, kalau kalian bukan insidernya, kalian nggak kenal orangnya yang buat dan kapan dia mau jual, kapan dia mau beli, kalian jangan main. Ya kan, kalian jadi dimakan guys. Ya umpama ngomong, kalau kalau di Indo kan apa, saham gorengan kan. Kalau kalian bukan dari tim penggoreng atau kalian kenal si penggorengnya, kalau kalian main, ujung-ujungnya kalian ada yang kebakar pasti, ya kan? That's the reason, ya kan? Udahlah main yang aman-aman aja. Itu saranku sih, ya kan? Obviously, again, ini saran secara edukasi ya, bukan financial. Kalau kalian masih mau masukin aja ke meme coin, terserah kalian, ya kan? Terserah kalian. Duit kalian pun doang yang hilang kok, bukan saya. Tapi saya sih nggak gitu mau ya, karena takut kayak gini gitu guys. Dan orang-orang yang udah mungkin gains dari Bitcoinnya, mungkin gains dari Solananya yang udah dia build dari 2022, hilang begitu saja cuman gara-gara si Milei ini atau si Javier ini, ya kan? Aku nggak tahu last name-nya siapa. Milei rasanya last name-nya deh. Ya mungkin. Ya itulah, ya kan?
Makanya ya itu interesting sih. Oke, kita ke berita yang lebih bagus lah. Berita yang lebih bagus itu adalah di ternyata Meta Planet, salah satu Japanese public company, membeli Bitcoin lagi ya. Bisa ngeliat untuk manage economic challenges. The raise $26.4 million untuk membeli 269 more bitcoins untuk menjadi 2000 bitcoins ya, kira-kira 2000 bitcoin seharga 159 juta dolar dengan current price 96,000 bitcoin. Wow ya, ini bahwa banyak institusi mulai melakukan stockpiling of bitcoin in preparation of a financial downturn ya, dan mungkin akan terjadi financial downturn, kita belum tahu ya, tapi kalau kita ngeliat dari risknya recession sih belum ya. Kalau kita bisa ngelihat di recession risk itu not necessarily there. You can see there 0,09 very low. Tapi apakah kita bisa ngelihat spike suddenly? Mungkin aja ya, karena kan mungkin ada berita-berita perang dan segala macam. Tapi kan lebih baik untuk take measures of defense ya. Apalagi ini kan Jepang ya, di mana dia ekonominya udah on like the edge ya kan, kalau misalkan ada senggol dikit mungkin udah jatuh kan. Jadi makanya dia mau menggunakan MicroStrategy punya game plan untuk pelan-pelan stacking up the sets ya, stacking up the sets. Another Asian company ya, ini Hong Kong ya, Hong Kong Asia Holdings Limited made his first move into Bitcoin ya, asset allocation as a part of broader shift untuk mengubah jadi UTXO guys ya. Jadi dia lebih fokus untuk Bitcoin fokus investment strategy, di mana dia akan internal funds untuk acquire one Bitcoin from the open market from approximately $96,000. Now, obviously ini cuma one Bitcoin doang. Secara institusi duit $56,000 itu kecil guys bagi institusi besar ya. Apalagi kalau biasanya udah cenderung kalau misalkan dia udah pakai holdings begini, berarti anak perusahaannya kan banyak. Jadi sebenarnya 96.000 ini kecil. Tapi apakah ini menjadi the start or the spark that lights up the other influence under institutions eyes untuk coba melihat diversifikasi investment strateginya ke Bitcoin atau enggak? Itu bisa jadi salah satu katalis ya yang menciptakan hal tersebut. Okay? Anyways, I think that is all for this video ya. I hope you stay safe. Jangan pernah kena scam ya guys. Jangan pernah kena, kalau bisa jangan kena rug pull. Kalau mau jajal-jajal koin-koin yang aneh-aneh kayak gini, masukin duit kecil saja dan expect itu akan ke nol. Oke, masukin mungkin $10 bagi kalian, misalkan $10 nggak kecil. Atau bagi $100 mungkin bagi kalian $100 nggak kecil gitu. Atau mungkin bahkan kalau misalkan kalian duitnya terlalu dikit, mending gak usah masuk gitu, ya kan. Anyways, that's all. Stay safe. I'll see you guys next time. Bye bye.